adik-adik. Wah Kak Abel, kakak tahu nggak ini sudah tahun berapa? Tahun 2020 ya Kak? 2020? Udah bukan 2020 lagi Kak. Tahun ini sudah tahun 2021. Udah masuk ke tahun baru berarti ya Kak? Iya Kak, hari ini kita mau mulai ibadah kita di tahun yang baru. Kita sebelum mau mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Ayo Kak Abel. Adik-adik, mari kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk hari ini kami bisa beribadah kembali ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati telinga kami, Tuhan berkati tubuh kami agar senantiasa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan memuji menyembah-Mu dengan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi, karena kita akan melihat satu video dulu yang akan diputar. Jadi adik-adik, semuanya duduknya yang rapi. Siap-siap lihat video satu ini ya. Wah, bagaimana adik-adik dengan video tadi? Apakah hidup kita sebagai anak Tuhan sering mengeluh seperti anak tersebut? Siapa nih yang masih suka ngeluh tentang sekolah online, beribadah online, tugas numpuk Kak? Wah, banyak banget ya kayaknya. Iya, apalagi kalau sekolah online yang ngajarinnya mama di rumah sambil ngomel, dikit-dikit diomelin, dikit-dikit diomelin. Siapa yang udah mulai, aduh, udah dia udah capek ah. Sekolah online, mending sekolahnya sama guru aja lebih enak. Nah, adik-adik, tahun ini, tahun 2021, gereja kita punya tema, yaitu Tahun Integritas. Nah, di mana tahun ini kita dinilai dari sikap hati kita, sikap mulut kita, dan perkataan kita. Nah, oleh sebab itu, Kak Abel sama adik-adik, kita mulai tahun ini harus lebih lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi menjaga perkataan kita Kak Abel. Nah, kita mau saat ini kita mau angkat satu penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan mulut kita biar penuh dengan pujian kepada Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hatinya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan, Tuhan kaulah pengharapanku. Tuhan kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Dengan lembut ayo adik-adik katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan. Angkat tangan kanannya buat Tuhan. Naikkan pujian yang terbaik dari mulut kita. Katakan haleluya. 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 Katakan Tuhan Yesus baik. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, siang hari ini Tuhan, hari ini biar ibadah kami Bapa, Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Biar terus Kau ingatkan kami terus Bapa. Biar mulut kami hanya penuh dengan puji-pujian Tuhan, hanya penuh dengan perkataan-perkataan yang baik Bapa. Ini kami Tuhan, sebentar kami mau melompat memuji nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Apa percaya kalau Tuhan kita itu hebat dan luar biasa? Saya. Wah, masih pada semangat gak nih Kak? Boleh dites dulu gak sih Kak? Boleh Kak, Boleh, coba boleh. tes semangat Coba. adik-adiknya. Semuanya sama-sama gini tangannya.
Kalau kakak bilang tepuk semangat. Wow, wow. Wow, wow. Wah, wah. Kita sekarang akan memuji Tuhan. Kita sama-sama satukan tangan kita, tepuk tangan di atas kepala. Allah yang sempurna, janjimu ya dan amin. Sangat percaya Engkau melakukan tepat seperti yang Kau janjikan. Allah yang sempurna, janjimu ya dan amin. Sangat percaya Engkau melakukan tepat seperti yang Kau janjikan. Ku puji nama-Mu, ku sembah Kau Tuhan, Allah yang luar biasa hebat. Ku tinggikan Yesus lebih dari segalanya. Engkau Allahku sempurna, Kau Allah yang sempurna, janjimu ya dan amin. Sangat percaya Engkau melakukan tepat seperti yang Kau janjikan. Tepat seperti yang Kau janjikan. Tepat seperti yang Kau janjikan. Kita percaya perkataan Tuhan Yesus tepat seperti yang Yes, dijanjikannya. benar banget, Kak. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu penyembahan kita kepada Tuhan. Biar terus hidup kita boleh menjadi terang dimanapun kita berada. Semuanya tutup matanya. Kita naikkan pujian kita, katakan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Sekali lagi katakan, ku mau bercahaya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam-Nya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya
Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Ada teman-teman. Aku malu jadinya. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja? Puji Tuhan. Hai teman-teman, aku mau ngucapin selamat Hari Natal dan Tahun Baru ya untuk teman-teman semuanya. Bagaimana Natal tahun yang lalu? Tetap sukacita kan? Ya, aku juga bersukacita walaupun Natalnya masih di rumah saja. Tetapi Tuhan Yesus tetap hadir loh. Ya enggak teman-teman? Teman-teman, hari ini tahun baru. Teman-teman pasti punya apa ya? Punya teman baru, bentar Wak. Punya baju baru, betul nggak? Punya sepatu baru. Tapi teman-teman, bukan itu yang terpenting. Yang terpenting di saat tahun baru ini, kita tetap selalu bersama Tuhan Yesus. Semakin hari, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Setuju nggak teman-teman? Iya. Teman-teman, hari ini kan tahun baru nih. Teman-teman mau tahu nggak ada pesan apa ya di tahun baru ini? Aku sih mau, tapi sebentar ya. Aku pengen itu dulu, pengen cari sesuatu. Teman-teman bantuin aku ya. Coba teman-teman bantuin aku cari Kayafet. Di mana Kayafet ya? Coba di mana dia ya? Sini ada kursinya doang, tapi nggak ada orangnya. Mana ya? Kayafet, Kayafet, Kayafet. Ada di mana sih? Kayafet, Kayafet, Kayafet. Aduh, mana ya Kayafet ya? Kayafet, Kayafet. Mana ya Kayafet ya? Kayafet. Iya, shalom, aku siap nih. Ya, luar biasa. Kamu ngapain sih menik topinya copot tuh? Biar aja, nggak apa-apa kan, tetap pakai topi. Aku malu ada Kayafet. Nggak usah malu. Jadi hari ini terima kasih ya udah ngucapin selamat Natal, selamat tahun baru. Oh iya, tahun baru bener lagi loh. Iya, luar biasa ya. Sekarang udah tahun baru Kayafet. Iya, kita masuk kepada satu tahun yang disebut tahun integrity. Apa sih itu? Yuk kita sama-sama dengerin ya. Oke, aku mau duduk yang manis ya. Ya, silahkan duduk yang manis. Shalom, hari ini kasih Tuhan. Luar biasa ya, hari ini kita boleh bertemu sama Kayafet dalam satu pemberitaan firman Tuhan, bahwa kita sudah masuk disebut namanya tahun integritas. Tahun lalu kita masuk namanya tahun dimensi yang baru. Ketika dimensi yang baru, kita masuk tahun dimana dimensi doa kita, dimensi kedewasaan rohani kita, kepatuhan adik-adik, ketaatan adik ditambahkan, dibarengi dengan masa pandemi yang begitu luar biasa. Kalian tetap taat, tetap setia beribadah, itu dimensi yang baru. Tetapi sekarang kita masuk tahun disebut tahun integritas. Kak, apa sih integritas? Tak tahu, pasti kepingin tahu apa itu integritas. Integritas adalah, kalau disebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata begini, ada yang kasih Tuhan. Integritas itu mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan wibawa dan kejujuran. Oh, integritas itu potensi yang menampilkan suatu kewibawaan dari kejujuran. Singkatnya begitu. Wah, udah siap kan? Jadi adik-adik
Siap semuanya mendengar firman Tuhan? Siap? Baik, kakak akan bacakan di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Ngomong begini, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dikatakan di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Dia yang dikasih Tuhan. Bahkan dikatakan di Ulangan 28 13 14, ada yang tahu? Firman Tuhan ngomong begini, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegap di hadapanmu selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin, kata firman Tuhan begitu. Jadi, ada yang kasih Tuhan, kakak simpulkan, tahun integritas itu bicara tentang orang yang boleh naik ke gunung Tuhan. Kak, gunung Tuhan apa sih? Gunung Kudus Tuhan itu bicara tempat yang tinggi, di mana kita merendahkan hati kita melepaskan keseharian kita yang suka gadget, suka nonton TV, tinggalin dulu. Kita nyembah Tuhan, menjadikan suatu tempat yang kudus. Tempat yang kudus ketika kita memuji menyembah Tuhan, meninggikan namanya, itu kekudusan Tuhan boleh turun. Tapi dengan modal bersih tangannya. Artinya bersih bukan hanya pakai hand sanitizer, bukan hanya cuci pakai sabun, tetapi bersih dalam arti tangan kita kudus, nggak suka mukul, nggak suka nunjuk nyalain orang, nggak suka cupit orang. Bahaya sekali. Bersih tangannya buat anak-anak semua, buat adik-adik semua. Lalu hatinya murni. Waktu datang menyembah Tuhan ke Gunung Kudus Tuhan, bukan karena takut nggak dapat nilai, bukan karena disuruh kakak A, kakak B sehingga saya harus beribadah kelihatan sungguh-sungguh, tapi hanya menipu. Nggak boleh, itu nggak murni. Jadi, terus ditambah tidak ada penipuan. Penipuan itu gimana sih, Kak? Ya, artinya menipu. Menipu itu pura-pura tadi sudah termasuk di situ, pura-pura sungguh-sungguh, itu nggak boleh. Juga dengan sumpah palsu tadi, artinya kita kadang bisa menjadi sumpah palsu. Ya, aku bener kok, aku udah lihat dia begini. Pada temennya tidak melakukan, tapi dia ngomong, bener aku lihat mata kepala sendiri dia begitu. Lapor ke guru, lapor ke kakak, waduh, lapor ke papa, mama. Padahal itu tidak benar. Jangan. Ya, ingat ya. Karena waktu kita bersih tangan, murni hati, tidak ada tipu dan sumpah palsu, maka berkat Tuhan dan keadilan Tuhan itu turun atas kita. Amin. Amin, adik-adik. Lalu pertanyaannya, Kak, bisa nggak itu selama-lamanya? Karena firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 itu lama, selama-lamanya. Ya kan tadi dikatakan, tapi engkau menopang aku karena ketulusanku, berdiri tegak di hadapanmu selama-lamanya. Jadi adik-adik, bersih tangan, murni hati, tidak ada penipuan, tidak sumpah palsu, itu berlaku selama-lamanya. Memang bisa, Kak, selama-lamanya. Dari aku masa kanak-kanak sampai tua nanti tetap bisa? Bisa. Kakak jawab, kalau ada Roh Kudus hidup di dalammu. Mau penuh Roh Kudus? Angkat tanganmu. Tuhan, kau lihat anak-anak rindu penuh Roh Kudus. Biar mereka selama-lamanya hidup di dalam firman-Mu. Luar biasa. Ya, terus selama-lamanya buat siapa, Kak? Itu semua buat siapa? Iya, buat kamu. Buat kalian. Kak, kan aku masih kecil. Mana bisa? Firman Tuhan ngomong begini loh. 1 Timotius 4 ayat 12 ngomong begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Muda itu dikatakan, ya muda, kalian kan masih muda kan? Belum tua kan? Ini firmannya jelas. Menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam 1. Perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Penting. Ingat, 1 Timotius 4 ayat 12 ngomong itu semua. Perkataan, tingkah laku, kasih, setia, dan kesucianmu. Amin? Baik, kakak sekarang mulai cerita. Kakak mulai cerita, kakak ambil dari 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Judulnya Daud, Yonatan, dan Mephiboset. Teladan dalam perkataan. Kita mau belajar dari firman Tuhan ini begitu dahsyat. Kita harus belajar. Karena memang ini ada sesuatu contoh yang luar biasa, yaitu
Daud menepati janjinya. Daud menepati perkataannya. Siapa yang di sini suka kata-kata, habis berkata-kata lupa, tidak ditepati karena lupa? Nggak boleh. Itu dinilai di kata firman Tuhan dalam perkataan kita, ya. Jadi kita harus belajar setia dalam perkataan kita. Nah, kakak mau mulai cerita dari tentang Daud. Daud itu naik jadi raja Israel karena Saul dan Yonatan sudah tidak ada. Tahu siapa Saul? Ya, papa dari Yonatan. Yonatan siapa? Sahabat karib daripada Daud. Wow. Jadi waktu Daud naik menjadi raja, Daud ingat perkataan dia. Di 1 Samuel 20 ayat 15-17 dikatakan begini, Daud ingat janji sama Yonatan, mereka sahabatan, mereka temenan. Mereka tuh sahabatan baik banget. Jadi kalau zaman dulu, kalau ada raja yang baru naik, yang raja baru ini akan berusaha menyingkirkan seluruh anak keturunan raja yang lama, adik-adik. Loh, kenapa kak kok begitu? Iya, supaya nanti anak keturunan raja yang lama, misal masih kanak-kanak, nanti tumbuh remaja, tumbuh dewasa, bisa jadi dia mengumpulkan teman dan memberontak kepada raja yang baru. Makanya zaman dulu kalau ada raja yang baru, raja yang lama itu dihabisin semua, dibuang semua, dibuang jauh-jauh, pokoknya disingkirkan, jangan sampai ada mengancam kedudukan. Nah itu. Tapi apa dengar baik adik-adik yang dikasih Tuhan, Daud pernah janji. Daud dengan mulutnya pernah ngomong. Makanya dia ingat, karena janji Daud diucapkan kepada Yonatan, didengar oleh Tuhan. Ingat, perkataan kita didengar oleh Tuhan. Kakak juga belajar terus perkataan Kak Yafet. Kakak belajar terus dengan perkataan kakak, tulisan kakak. Di medsos dimanapun kakak belajar. Karena Tuhan melihat, orang-orang melihat. Amin, ada yang dikasih Tuhan. Perkataan Daud ingat bener. Oh iya, aku pernah berjanji sama dia, kan dia sahabatku. Aku pernah berjanji di hadapan Tuhan. Makanya Daud singkirkan semua. Singkirkan pikiran negatif tentang Saul dan keturunannya. Ya, ada Saul, ada Yonatan, ada keturunan Yonatan. Dia nggak pikirin, yang penting aku pernah janji sama dia. Aku harus tepati perkataanku. Wow, Daud luar biasa. Dia nggak takut nanti dikudeta. Dikudeta apa sih kak? Diambil alih. Diambil alih apa sih? Didepak, kedudukannya diambil. Begitu. Tapi Daud nggak takut. Lalu ada seorang yang namanya Siba, ada yang dikasih Tuhan. Ada hamba daripada Saul, dipanggil sama Raja Daud, suruh kesini katanya. Waktu menghadap, dia langsung jawab si Siba, hamba tuanku. Lalu apa perkataan Daud? Daud nanya begini, apa tidak ada lagi sih sanak famili atau keturunan daripada Raja Saul, keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Nih, garis bawain. Daud nggak ngomong aku akan menunjukkan kasihku, enggak. Daud ngomong menunjukkan kasih yang daripada Allah. Daud nggak sombong. Walaupun dia raja, dia nggak sombong. Kasih yang dia beri itu dari Allah, bukan dari Daud. Adik-adik mesti ngerti ini. Waktu kita ngasih sesuatu itu dari Allah. Amin. Itu hatinya Tuhan seperti itu ditulis di Alkitab. Yang kita beri itu dari Allah. Memang secara manusia, secara pikir kita yang pegang loh adik-adik, tapi itu dari Allah. Ngerti? Yang ngerti ngangguk 3 kali. 1, 2, 3. Good. Ya, semua kita beri itu dari Allah. Makanya lalu dia ngomong begini, si Siba, ya Tuanku, masih ada seorang anak laki-laki dari Yonatan. Berarti dia cucunya Saul, tetapi cacat kakinya. Lalu singkat cerita, kenapa kakinya cacat? Jadi waktu dulu, waktu Yonatan dan Saul di dalam perjalanan dari Yisrael, karena ada sesuatu peristiwa yang tidak baik, inang atau pengasuhnya itu buru-buru lari mengangkat si anak daripada Yonatan. Waktu diangkat, lari buru-buru jatuh tersungkur, kakinya cacat, sehingga dia menjadi timpang. Nama anak itu adalah Mephiboset. Anak Yonatan, cucu Saul, namanya Mephiboset.
Dia pergi di Lodebar, adik-adik kasih Tuhan. Lalu singkat cerita, ayo panggil dia, panggil. Maka dipanggillah si Mephiboset dari rumah Makir bin Amiel. Lalu disuruh menghadap raja. Waktu menghadap Raja Daud, Daud ngomong, apakah kamu Mephiboset? Langsung dia, inilah hamba Tuanku. Wah, aku mau tanya deh buat kalian, kira-kira Mephiboset takut nggak sama Daud? Takut nggak? Siapa yang bilang takut? Angkat tangan. Ya, pintar. Ada yang bilang ada yang angkat tangan, berarti setuju. Ada yang bilang takut. Pasti takut. Karena Daud waktu memanggil nggak ngasih tahu Mephiboset. Mephiboset tahu Daud ini pernah musuhan sama kakeknya. Pasti tahu. Wah, pernah diceritain dari inangnya. Wah, begini mungkin. Waduh, jangan-jangan ini dosanya si kakek mau tertimpa ke saya. Tapi itu tidak terus di Alkitab, adik. Itu perkiraan Kayafet. Jadi mungkin dia takut. Waduh, takut banget Mephiboset. Wah, takut banget. Tapi dengar baik. Dengar baik. Daud sudah ngomong ke Siba bahwa akan menunjukkan kasih Allah kepada keturunan Yonatan. Lalu Daud berkata begini, untuk menenangkan hati Mephiboset. Mungkin dia, gemeteran ini mau dimati nih. Aduh, kok mau ditimpangin lagi nih. Kaki udah sakit, potongin lagi nih. Mungkin begitu. Tetapi waktu Daud bilang begitu, Daud bilang gini, untuk menenangkan hatinya. Daud ngomong begini, adik, perhatikan. Semua tanah-tanah yang dimiliki Saul akan kukembalikan ke tanganmu, Mephiboset. Wah, Mephiboset langsung, hah? Dikembaliin? Daud itu orang yang punya integritas, punya wibawa karena kejujuran. Amin. Dia punya wibawa karena jujur. Sampai akhirnya si Mephiboset nangis, ada dikasih Tuhan. Nangis. Kita teringat Tuhan juga begitu setia sama kita. Waktu dia setia sama kita, kita cuma nangis ada dikasih Tuhan. Tuhan setia banget dengan perkataannya. Makanya aku harap adik-adik semua setia sama Tuhan. Setia dengan perkataannya. Waktu itu Mephiboset cuma nangis, berlinang-linang air mata. Wah, aku mau dikembaliin semua tanah-tanah dari kakekku. Lalu ditambah juga Daud ngomong begini, kamu akan menjadi salah seorang anak raja yang makan di meja raja. Kebayang nggak? Makan di meja raja. Istimewa sekali. Keturunan Saul. Kalian tahu Saul berlaku apa kepada Daud? Daud pernah dilempar lembing. Daud pernah dikejar-kejar. Tapi Daud nggak balas. Karena Daud sahabat karib daripada Yonatan anak Saul. Dia tepati perkataannya. Dia nggak ngomong, nggak mau aku, janjiku lupakan. Papahmu jahat, kakekmu jahat. Enggak. Daud tetap bisa menjadi teladan dalam perkataannya. Kakak belajar, kamu belajar, kakak-kakak semua belajar teladan dalam perkataan kita. Lalu singkat cerita, kamu boleh makan di meja yang sama, di meja raja. Wow, sungguh luar biasa ada yang kasih Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia gak peduli dengan kelakuan kita. Dia berjanji, dia pasti genapi. Tuhan dalam perkataannya, iya dan amin. Mari adik-adik, angkat tanganmu. Kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan, kau lihat anak-anakmu yang sungguh-sungguh. Jadi kiranya Roh Kudusmu terus terpancar dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berkata-kata dengan perkataan yang berintegritas. Berintegritas itu wibawa kejujuran ada dalam perkataan mereka, dalam perilaku mereka, dalam hati mereka, dalam perkataan perbuatan mereka. Tuhan berkati anak-anakmu masuk tahun yang baru ini. Biarlah kami punya kewibawaan kejujuran yang daripada Roh Kudus, sehingga kami boleh hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan. Teman-teman, ayo semuanya perhatikan baik-baik ya. Kita mau sama-sama belajar menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12b.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Nah, gimana? Gampang kan? Yuk, sekali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Bisa semuanya? Oke, kita praktekin sama-sama ya. Oke, dadah teman-teman. Terus berkati. Sekarang waktunya pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa untuk selalu mendengarkan Erodio bersama VHOP Radio setiap hari Sabtu jam 4 sore. Pengumuman yang kedua, pemenang kreativitas minggu kemarin adalah sebagai berikut. Pengumuman yang ketiga, minggu depan ada ibadah online seperti biasa, 3 kali ibadah. Sekian pengumuman hari ini. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle. Audio Jungle. mengucap syukur di tahun yang baru, di tahun 2021. Terus penyertaan-Mu masih ada atas setiap kami mengucap syukur Bapa. Biar terus di hari-hari ke depannya penyertaan-Mu boleh ada atas setiap kami lebih lagi Tuhan. Bapa, siang hari ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin kami, setiap pemimpin negara kami Tuhan, setiap pemimpin bangsa kami Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para DPR, para MPR Tuhan, bahkan sampai
sampai jajaran yang terkecil Tuhan, Kau yang memberkati setiap mereka Bapa. Terus menuntun mereka di tahun yang baru ini Tuhan, biar terus boleh roh takut akan Tuhan ada setiap mereka Bapa. Biar terus Tuhan hikmat kebijaksanaan-Mu boleh ada atas setiap mereka Tuhan. Biar bangsa kami Tuhan boleh lebih lagi Tuhan, semakin baik Tuhan, semakin baik Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin gereja kami Tuhan, pembina kami yang di pusat Tuhan, Bapak Niko dan wakilnya Tuhan. Mari Bapak Engkau yang terus mengurapi hamba-hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Terus Kau taruhkan visi dan misi-Mu yang baru Tuhan atas hamba-Mu ini lebih lagi. Untuk terus Bapak membawa setiap gereja-gereja-Mu Tuhan, untuk lebih dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala kami di tempat ini Bapak Wiweko Tuhan. Biar Bapak kesehatan yang sempurna Tuhan, kekuatan yang sempurna boleh ada atas Bapak Wiweko Tuhan. Bahkan visi dan misi Tuhan yang daripada-Mu Bapak boleh terus membawa gereja kami GBI Rayon 8 Tuhan, untuk terus Bapak lebih dekat kepada-Mu, membawa jemaat-jemaatnya terus Bapak lebih mengenal Engkau Tuhan. Bahkan untuk setiap Tuhan pemimpin di Ero Kids, bahkan City Like Tuhan, kami berdoa untuk Kayafet Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang juga taruhkan lebih lagi Tuhan hati-Mu atas Kayafet, hikmat kebijaksanaan-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Kayafet terus boleh Tuhan membawa setiap kami, membawa setiap adik-adik sekolah minggu juga Tuhan, untuk lebih terus mengenal Engkau Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kami juga mengucap syukur buat orang tua kami Tuhan dimanapun mereka berada, buat juga keluarga kami Tuhan, kami mengucap syukur Bapa. Tuhan, sebentar kami Tuhan mau menyelesaikan ibadah kami mau siap terima berkat yang daripada-Mu melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Kita sudahi firman Tuhan hari ini. Sekarang siapkan hatimu, angkatlah tanganmu dan dengarkanlah doa berkat firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tidak pernah gagal menyampaikan maksud dan tujuan daripada hati Tuhan. Diberkati, dijagailah kiranya keluar masukmu. Tuhan Yesus Kristus yang begitu agung memandangkan wajahnya tepat ke wajahmu, menyinari engkau dengan sukacita, damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Diberkatilah kiranya kesehatanmu di masa pandemi ini, ditambahkan hikmat kepintaranmu, semakin memuliakan Tuhan di masa-masa seperti ini. Tanganmu tangan yang diurapi Tuhan untuk mengerjakan banyak hal dan Tuhan buat berhasil. Papa mamamu, ekonomi kesehatannya diberkati Tuhan, karena Bapa yang di surga sudah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, penyertaan Roh Kudus yang begitu indah, begitu setia, begitu manis, mulai hari ini sampai nanti memampukan kita berjumpa dengan Yesus Kristus di awan-awan permai saat Dia menjemput kita yang kedua kali. Dan kita akan berpindah hidup ke kali surga selama-lamanya. Sudah terima dan percaya? Sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.